A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pemirsa Ibadur Rahman yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada kesempatan di bulan yang mulia dan suci ini. Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia. Kesyukuran kita yang pertama adalah Allah sampaikan kita kepada bulan yang mulia ini. Kemudian salat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam surat Hud ayat 120 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Bahwasanya kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran itu memiliki banyak pengajaran yang ingin kita jadikan tema pada hari ini, yaitu pentingnya kita mempelajari ataupun belajar tentang sejarah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini kita ketahui pahala Allah akan lipat gandakan, kebaikan dianjurkan untuk kita melakukan sebanyak-banyaknya. Maka selain kita melaksanakan ibadah mahdoh, salat, puasa, zakat, kemudian melaksanakan salat tarawih selama bulan Ramadan, maka tak salahnya juga kita selain mendengarkan tausiah ini, untuk kita juga mempelajari, membaca kitab-kitab sirah. Jadi dalam pertemuan-pertemuan kita yang akan datang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, insya Allah akan berkaitan mengenai sirah ataupun sejarah. Maka dalam pertemuan pertama ini alangkah baiknya kemudian kita mengetahui apa tujuan dan apa kemudian pentingnya kita mempelajari sejarah ataupun sirah. Berdasarkan surat Hud ayat 120 tadi kita bisa melihat yang seperti diriwayatkan ataupun dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, menyatakan kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, baik itu dialog Rasul-Rasul terdahulu sebelum Rasulullah Nabi Muhammad SAW, dialog mereka dengan kaum mereka, kemudian respon dan penerimaan kaum mereka, kemudian bagaimana kemudian di antara kaum-kaum tersebut tidak semuanya beriman, bahkan sebaliknya mereka tidak menerima ajakan ataupun seruan para nabi dan rasul yang sebelum Rasulullah SAW. Tujuan dari ini tidak lain adalah untuk yang pertama disebutkan dalam surat Hud itu adalah wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan tidaklah kami ceritakan, kata Allah, dari kisah-kisah anba'ir rusul, kisah-kisah ataupun kabar-kabar tentang rasul-rasul terdahulu itu, melainkan untuk menguatkan, mengukuhkan keyakinanmu, nusabbita bihi fuadak, atau meneguhkan keyakinanmu. Itu adalah tujuan pertama. Sehingga apa? Rasulullah SAW tidak menerima ataupun mendapatkan perintah yang sifatnya suruhan, larangan demikian saja, tidak.
Akan tetapi kisah-kisah tadi memberikan satu motivasi dan kekuatan kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah juga mempersiapkan diri beliau untuk bisa saja ya menerima tantangan, celaan, hinaan dari kaumnya. Dan ini sudah kita baca sendiri bagaimana dalam sirah beliau. Ternyata tidak semua orang kemudian menerima risalah yang Rasulullah SAW bawa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka jika kita hubungkan dengan kita pada hari ini juga adalah di antara tujuan penting kita mempelajari sejarah, yaitu mengukuhkan keyakinan kita. Maka di sini sejarah yang paling utama ya, yang perlu kita pelajari dan baca adalah yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis tentunya. Kemudian baru kita baca kitab-kitab sirah ya, setelahnya ataupun di luar itu. Untuk apa? Pengajaran bagi kita. Sebagaimana sabda Allah SWT, firman Allah SWT ya, di dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwasanya kisah-kisah Yusuf dan saudara-saudaranya itu adalah pengajaran bagi orang berfikir. Maka hadisan yuftara walakin tasdiqan ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'. Melainkan kisah itu menjadi kekuatan ya, dan memastikan sebuah kebenaran itu telah berlaku. Nah, maka di sini fungsi kita mempelajari sejarah itu adalah meneguhkan pemikiran kita dan kemudian meyakini risalah ini adalah sebuah risalah yang betul dari Allah Subhanahu wa taala dan dibawa oleh Rasulnya. Dan berikutnya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah ya, setidaknya ada 5 poin ya, penting ya, yang disebutkan oleh Imam Syakhawi di dalam bukunya mengenai kepentingan kita untuk mempelajari sejarah. Yang pertama, tujuannya adalah sebagai argumentasi dan bukti menunjukkan nubuwah. Nah, ini terutama kita mempelajari tentang sirah para nabi dan juga sirah para rasul. Kemudian yang kedua, yang penting kita mempelajari itu adalah untuk meneladani sifat-sifat ya, yang dipuji oleh Rasulullah SAW, kemudian menjauhi sifat-sifat tercela. Ini fungsi kita mempelajari kisah tersebut. Artinya yang baik ditunjukkan oleh para pengikut Nabi dan Rasul, dan yang buruk yang dilakukan oleh kaum Nabi dan Rasul tersebut kita mesti jauhkan. Dan yang ketiga adalah ya, khusus untuk Rasulullah SAW itu meneguhkan jiwa Rasul. Seperti tidak kita singgung tadi, bahwasannya kalau di dalam Al-Quran ya, berisi perintah lakukan ini, jangan itu dan sebagainya, bisa jadi secara kekuatan moralnya akan berbeda. Tapi ketika melihat bagaimana kisah para sahabat dulu, Rasulullah ternyata memberikan keteguhan dan meneguhkan jiwa Rasulullah dalam menyampaikan risalah ini. Kemudian yang keempat ya, tujuannya adalah untuk sebagai pelajaran dan pendidikan bagi umat ya, Rasulullah SAW ya, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya ibrah, nah, tadi kita sudah sebutkan ibrah dari kita mempelajari sejarah itu adalah kita mendapatkan pengajaran ya, bagi kita orang-orang yang berpikir. Kemudian poin yang kelima adalah belajar sejarah itu kemudian kita mengenal nama-nama baik dari pendahulu-pendahulu kita, ataupun ketika kita berbicara tentang sirah Nabi dan Rasul, kita mengetahui di luar Nabi dan Rasul itu siapa-siapa profil-profil yang kemudian layak untuk kita tiru ya, seperti kisah Luqman ya, salah seorang yang saleh yang bukan Nabi dan Rasul, akan tetapi kisahnya dinukilkan di dalam Al-Quran. Ini menjadi contoh bagi kita. Sebaliknya juga akan dinukilkan nama-nama orang yang tidak mengikuti, mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kita membaca kisah tentang Fir'aun contohnya ya, yang mengaku dirinya Tuhan dan tidak mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dengan Qarun, Haman dan lain sebagainya yang kita
baca ceritanya di dalam Al-Quran ataupun dijelaskan lebih rinci di dalam sirah-sirah Nabi yang ditulis oleh para ulama, ya, para cendekiawan Muslim setelah masa Rasulullah SAW. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, itu di antara 5 poin yang penting. Dan terakhir, kalau kita lihat dalam surat Hud tadi ayat 120, selain dia meneguhkan pikiran kita, dia juga menjadi kabar gembira dan pengajaran dan petunjuk juga. Nah, jadi petunjuk tidak saja kita kemudian cukup belajar di misalkan Al-Quran dan hadis, tapi petunjuk juga bisa masuk melalui informasi-informasi ataupun kisah-kisah di dalam kitab-kitab sirah. Nah, kemudian apa yang membedakan dari yang lain adalah misalnya seperti kajian yang kita sampaikan sebelum ini, sebelum Ramadan, bagaimana kemudian ketika kita membaca kitab sirah ternyata ada hikmah di balik musibah sebagai contoh. Nah, padahal kalau kita dengar banyak para ulama mungkin membahas ataupun fokus di masalah saja. Bahwasanya ketika ada wabah, ada penyakit sebagainya, maka kita tidak boleh keluar ataupun tidak boleh masuk ke daerah terjadinya wabah tersebut. Tapi kalau kita baca sirah, maka kita terlihat ternyata ada peristiwa-peristiwa terjadi setelah wabah itu. Yang peristiwa itu ternyata adalah satu motivasi ataupun satu semangat ataupun meneguhkan kesabaran kita menjalani musibah. Sehingga setelah musibah kita akan mendapatkan nikmat. Nah, ini bisa kita dapatkan dalam misalkan membaca kitab-kitab sirah, seperti kisah Futuhat Islamiyah setelah tersebarnya wabah ta'un dan amwas di Syam pada tahun ke-18 Hijrah. Jadi kaum muslimin rahimani rahimakumullah, penting kita mempelajari sirah ataupun sejarah ini sebagai pengajaran kepada kita, meneguhkan keimanan kita, kemudian juga memberikan petunjuk dan pengajaran serta kabar gembira kepada kita yang hidup di zaman hari ini. Itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah selama Ramadan ini akan ada silsilah ataupun tema-tema yang berkaitan dengan Ramadan yang akan kita bicarakan di dalam channel Ibadur Rahman yang sama-sama kita cintai ini. Insya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.